Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Baitur Rahman, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semuanya saja semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang Sahih Hadis Qudsi, sekarang yang ke-80. Status hadisnya mauquf sahih. Mauquf itu berarti terhenti di sahabat. Kalau ada istilah hadis mauquf berarti terhenti di sahabat, tidak marfu', tidak terangkat sampai ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini sahih. Kalau dalam mazhab Hambali berhenti di sahabat atau perkataan sahabat itu sudah jadi dalil. Jadi qaulus sahabat itu perkataan para sahabat itu kalau dalam mazhab Hambali itu jadi dalil. Ini berbeda dengan mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab Syafi'i perkataan para sahabat itu tidak serta-merta langsung menjadi dalil, namun tetap menjadi referensi utama dalam memahami dalil. Itu dalam mazhab Syafi'i. Kecuali nanti kalau para sahabat berijma', nah itu namanya ijma' sahabat. Nah kalau jadi ijma' sahabat itu baru namanya dalil. Jadi ada qaulus sahabat, perkataan sahabat, ada ijma' sahabat. Ini mauquf ya, terhenti sampai di sahabat. Dari Abu Zubair radhiyallahu an bahwa dia mendengar Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an ditanya tentang wurud. Wurud itu memasuki neraka. Dan setiap kita itu pasti melewati neraka. Di surah Maryam itu. Kullu insani minhum, gimana itu ayatnya itu? Ila warithuha, itu ada kata-kata begitu di surah Maryam. Maka dia Jabir radhiyallahu an menjawab, naji'u nahnu yaumal qiyamati an kadza wa kadza. Kita semuanya nanti akan kita ini nanti pada hari kiamat akan datang dari begini dan begini, kata beliau. Undur aidzalika fawqan nas qala fatud'al umamu bi awsaniha wa ma kana ta'budu. Al-awwalu fal awwalu thumma ya'tina rabbuna ba'da dzalika fa yaqulu man tanzuruna
man tanzurun fayaquluna nanzuru rabbana fayaqulu ana rabbukum fayaquluna hatta nanzura ilaika fayatajalla lahum yadhaku qala fayantaliqu bihim wa yattabi'unahu wa yu'ta kullu insanin minhum munafiqun aw mu'minun kullu insanin minhum munafiqin aw mu'minin nura summa yattabi'unahu ala jisri jahannama qalalibu wa hasaka ta'khudhu man sya'allah summa yutfa'u nurul munafiqin summa yanjul mu'minuna fatanju awwalu zumratin wujuhuhum kal qamari lailatal badri sab'una alfan la yuhasabun summa alladhina yalunahum ka'adwa'in najmin fis sama' summa kadzalika summa tahillu syafa'ah wa yashfa'una hatta yakhruja minan nari man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi minal khairi ma yazinu sya'iratin fayuj'aluna bi fina'il jannati wa yaj'alu ahlul jannati yarshuna alaihimul ma hatta yambutu nabata syai'i fi sayli wa yadhhabu khuraquhu summa yas'alu hatta tuj'ala lahu ad-dunya wa asyratu amsalha ma'aha. Kita, kata Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, ini penjelasan beliau saat ditanya tentang urut atau yang disebut memasuki neraka itu. Kita akan datang pada hari kiamat dengan membawa demikian dan demikian, kata beliau. Lihatlah apa yang terjadi pada manusia. Umat-umat dipanggil dengan berhala-berhalanya dan apa yang dulu disembah secara berurutan, dan mereka semua nanti akan masuk surga. Masuk neraka, maaf. Jadi yang menyembah dan yang disembah selain Allah itu masuk neraka. Yang menyembah dan yang disembah selain Allah itu masuk neraka. Di sini sempat terjadi diskusi di antara orang-orang terdahulu. Itu ada yang bertanya, kalau gitu Nabi Isa masuk neraka juga dong, karena kan beliau disembah. Kata para ulama, tidak. Nabi Isa tidak masuk neraka. Nabi Isa tetap masuk surga, karena yang disembah itu bukan Nabi Isa. Karena yang disembah itu bukan Nabi Isa. Dalam keyakinan kita kan itu orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Satu dulu. Yang kedua, itu yang dibuat patungnya itu apa benar begitu Nabi Isa? Nah, itu. Karena versi Afrika, versi Cina, versi Eropa, ternyata bentuknya Nabi Isa itu, versi mereka maksudnya itu berbeda-beda, nggak sama. Yang betul di hadis Sahih Muslim tentang Mi'raj itu, yang ketika Nabi ketemu dengan Nabi Isa itu. Nah, jadi karena yang sembah itu hanya yang dinisbatkan kepada Nabi Isa, tapi itu bukan Nabi Isa. Itu dalam keyakinan. Makanya kata para ulama, Nabi Isa tetap masuk surga, karena Nabi Isa tidak termasuk yang disembah. Apalagi nanti di akhir zaman setelah membunuh Dajjal, itu di antara tugas Nabi Isa adalah mematahkan salib-salib. Itu di antaranya. Jadi Nabi Isa itu nanti di antara tugasnya mematahkan apa? Salib-salib. Itu di antara. Itu tentang hadis akhir zaman gitu. Lanjut. Kemudian setelah itu Rabb kita datang seraya bertanya, siapakah yang kalian tunggu? Mereka menjawab, kami menunggu Rabb kami. Dia berfirman, akulah Rabb kalian. Mereka ini nggak usah dibayangkan ya, supaya diimani aja, nggak usah dibayangkan. Karena ini kalau bicara tentang Allah, pasti kita akan berhadapan dengan laisa kamitslihi syai'un. Tidak bisa diserupakan dengan sesuatu pun. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak sebanding dengan apapun selain Allah. Tidak ada yang bisa menyamai Allah, kita jawab. Imani aja, wallahu a'lam. Nanti kenyataan, karena ini kenyataannya pasti lebih dahsyat. Jangankan bicara Allah, bicara surga saja kenyataannya pasti lebih dahsyat.
Jadi dalam hadis qudsi diterangkan di sini ketika Nabi tanya tentang surga, Allah ajari beliau untuk mengatakan surga itu pokoknya mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbil bashar. Udah enggak bisa dibayangkan. Itu surga aja enggak bisa dibayangkan. Apalagi Allah. Ketika kita membayangkan kenikmatan yang sangat nikmat, itu masih belum surga ya. Jadi ketika kita membayangkan dengan bayangan yang sangat luar biasa, itu masih belum surga. Bagaimana wallahu a'lam. Pokoknya kenyataannya jauh lebih dahsyat pokoknya. Tentang Allah nanti kenyataannya jauh lebih dahsyat. Pokoknya enggak usah dibayangkan. Diimani aja udah. Mereka mengatakan kami akan tetap menunggu sampai kami melihatmu. Maka dia menampakkan wujudnya kepada mereka sambil tertawa. Bisa dibayangkan ya pokoknya ya. Lalu dia pergi bersama mereka dan mereka mengikutinya. Masing-masing manusia dari mereka baik munafik dan atau mukmin diberi cahaya. Kemudian mereka mengikutinya. Di atas titian jahanam terdapat besi-besi runcing dan duri-duri tajam yang merenggut siapa yang Allah kehendaki. Kemudian cahaya kaum munafik redup. Kemudian kaum mukmin selamat. Orang mukmin cahayanya terus mengantarkan dia meniti sirat yang terbentang di atas neraka. Itu maksudnya melewati neraka. Hadisnya Sahih Muslim sebenarnya itu yang Nabi menyebutkan sirat itu terbentang di atas neraka. Nah, orang beriman melintasi sirat itu dengan cahayanya. Orang munafik pas mau melintasi sirat dipadamkan cahayanya sehingga kemudian menjadi tidak bisa melintasi sirat itu. Nanti bisa dibaca dalam surah Al-Hadid ayat 12-13 itu. Al-Hadid surah ke-57 ayat 12-13 itu orang-orang beriman dibangkitkan oleh Allah dengan cahayanya. Nah, orang munafik teriak mau nebeng cahayanya. Orang munafik di situ teriak mau nebeng cahayanya, dibentak oleh malaikat. Dalam tafsirnya malaikat yang bentak, tidak boleh nebeng cahaya, suruh nyari cahaya sendiri. Dan pada akhirnya dibuat dinding pemisah antara orang munafik dengan orang-orang beriman itu di surah Al-Hadid surah ke-57 ayat 12 ayat 13 12-13 itu. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yauma jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha dzalika huwal fawzul 'adzim. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu dzuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura faduriba bainahum bisuril lahu bab batinu fi rahmah wa dhahiru min qibalihil adab. Itu di surah Al-Munafiqun, surah Al-Hadid ayat 12-13. Boleh lanjut. Ya, kemudian kaum mukminin selamat, orang beriman selamat karena dia diberi cahaya oleh Allah. Lalu rombongan pertama yang selamat wajah mereka laksana bulan di malam purnama. Mereka sebanyak 70.000 orang yang tidak dihisab. Nah, ini yang saya bilang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab ini kuotanya terbatas. Nabi menyebut angka 70.000. Nah, dalam satu hadis disebutkan ada sahabat Uqasyah radhiyallahu an angkat tangan, "Ya Rasulullah, doakan saya termasuk di dalamnya yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab." Kata Nabi, kamu masuk. Ada lagi satu sahabat angkat tangan, saya juga ya Rasulullah. Terlambat kata Nabi. Sudah diambil Uqasyah. Terlambat sudah diambil Uqasyah. Kalau lihat riwayat ini sudah habis itu kuotanya itu. Kalau lihat riwayat ini tapi kita bersyukur pada Allah. Beberapa riwayat hadis yang sahih tentang ini
Dan beliau menyimpulkan dari beberapa riwayat yang sahih itu bahwa ada kemungkinan penambahan kuota. Karena ternyata setiap 70 itu, dari 70.000 itu setiap satu itu bisa membawa 70.000 lagi. Kan ada 70.000. Ternyata 70.000 itu per satu itu bisa membawa 70.000 lagi. Itu dalam beberapa riwayat yang sahih terkait dengan masalah ini. Jadi ada kemungkinan kuota ditambah. Tapi tidak akan masuk ke KPK, tenang aja. Penambahan kuota. Pun lanjut. Ini 70.000 orang yang tidak dihisab. Kemudian yang berikutnya seperti cahaya bintang di langit. Kemudian rombongan selanjutnya datang yang seperti itu cahaya bintang, seperti cahaya bintang di langit. Kemudian syafaat diberikan. Kemudian syafaat diberikan. Mereka diberi syafaat sehingga keluarlah dari neraka siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan dalam hatinya terdapat kebaikan seberat satu rambut. Mereka diletakkan di halaman surga dan ahli surga menyirami mereka dengan air sehingga tumbuh seperti tanaman yang tumbuh di aliran air dan hilanglah bekas terbakarnya. Kemudian dia meminta beberapa permintaan hingga diberikan kepadanya dunia dan 10 kali lipatnya bersamanya. Diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad. Ini termasuk dalil yang menginformasikan kepada kita bahwa semua orang yang beriman yang di dalam hatinya ada la ilaha illallah atau yang disebut sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini akan mendapatkan syafaat dengan izin Allah untuk bisa masuk surga. Itu yang Nabi sabdakan dalam hadis Bukhari, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Setiap umatku pasti masuk surga kecuali yang enggak mau. Qalu man ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang tidak mau masuk surga itu ya wahai Rasulullah? Nabi menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani fahuwa aba. Siapa yang mentaatiku dia yang masuk surga, dan siapa yang mendurhakaiku dia tidak mau masuk surga. Tapi secara prinsip seluruh umat Nabi itu pasti masuk surga. Karena Nabi mengatakan, Allah yang berfirman tentang Nabi kita Muhammad SAW, Nabi itu harisun alaikum. Nabi itu sangat kuat keinginannya, sangat giat sekali untuk supaya umatnya ini masuk surga. Nabi itu sangat kuat keinginannya agar umatnya ini masuk surga. Dan Allah berjanji kepada nabinya, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Yang diminta Nabi yaitu umatnya seluruhnya masuk surga, pasti Muhammad kamu akan diberi. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Pasti Muhammad, Tuhanmu akan memberimu sampai kamu merasa puas. Dan Nabi akan merasa puas kalau seluruh umatnya masuk surga. Maka nanti ada teori syafaat di mana seluruh orang yang di hatinya ada iman itu masuk surga. Termasuk dalam At-Tadhkirah saya baca itu, dalam hadis diskusinya itu ada orang yang hatinya itu gelap, tidak ada kebaikan sama sekali kecuali satu titik saja. Dan satu titik itu adalah la ilaha illallah. Akhirnya masuk surga. Cuman sudah kosong. Nah, berarti gini, kalau kata para ulama itu gini, setiap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pasti masuk surga, walaupun tidak semuanya selamat dari siksa api neraka. Itu rumusnya. Saya ulang ya, setiap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pasti masuk surga, pasti. Tapi tidak semuanya selamat dari api neraka. Paham nawadan? Maka kata para ulama, minta surga itu harus, karena memang kita ingin masuk surga, ingin dapat rahmat Allah. Tapi yang lebih harus lagi minta selamat dari api neraka, itu lebih harus lagi.
Saya ulang ya, minta surga itu harus. Kita ini butuh rahmat Allah, kita yang dirahmati oleh Allah. Yang lebih harus lagi minta selamat dari siksa api neraka. Kenapa? Karena kalau surga semua kita insya Allah, asal kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW, pasti masuk surga, pasti. Tapi kan tidak ada jaminan setiap kita ini selamat dari siksa neraka. Makanya doa, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma ajirni minan nar. Mentok deh, waqina adzaban nar. Itu yang serius itu. Waqina adzaban nar. Minta surga iya. Nabi malah nyuruh kita minta surga Firdaus. Kita minta surga kepada Allah karena surga itu rahmat Allah. Kita ingin dirahmati oleh Allah. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah minta selamat dari siksa api neraka. Kenapa? Karena setiap umat Nabi Muhammad SAW pasti masuk surga. Pasti itu. Tapi tidak semuanya selamat dari api neraka. Maka fokus kita doanya adalah tetap minta masuk surga, lebih-lebih selamat dari api neraka. Karena kita nggak dijamin. Paham nggak? Itu titik tekannya itu di situ. Allahu Akbar. Nah, ini di dalam riwayat yang lain disebutkan ini ahli surga yang terakhir masuk surga. Jadi ahli neraka yang paling akhir keluar dari neraka, yang paling akhir masuk surga. Luas surganya bumi 10 kali lipatnya. Jadi luas surganya. Jadi surga paling sempit itu dunia kali 10. Dunia kita ini kali 10. Itu paling sempit-sempitnya surga. Allah. Ada yang mengatakan, yang penting masuk surga mbok kelas ekonomi tidak apa-apa udah. Tidak apa-apa sih memang, cuman kalau bisa tetap kita berharap surga Firdaus. Kenapa kita tetap berharap surga Firdaus? Pertama karena Nabi yang nyuruh. Yang kedua, semakin tinggi surganya, semakin sering perjumpaannya dengan Allah. Nah, nikmat terbesar surga itu perjumpaan dengan Allah. Maka orang yang berharap surga Firdaus, nah itu insya Allah surganya tinggi. Dan surga yang tinggi itu perjumpaannya dengan Allah itu sering. Orang semakin rendah surganya, semakin sedikit waktu perjumpaannya dengan Allah. Dan itu nanti akan disesali oleh ahli surga. Ahli surga itu diantara penyesalannya karena mereka waktu perjumpaannya dengan Allah tidak sebanyak yang surganya lebih tinggi. Walaupun menyesalnya ahli surga bukan sedih ya. Ahli surga itu sudah bahagia. Cuman mereka menyesal karena tahu gitu saya akan lebih giat lagi supaya lebih bahagia itu. Hadisnya tadi riwayat Muslim dan Ahmad rahimahumullah. Riwayat Ahmad dan Muslim rahimahumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya hadis qudsi yang ke-81. Hadisnya hasan ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau menuturkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Sa'altu Rabbi mas'alatan." Sa'altu, aku minta Rabbi kepada Tuhanku, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas'alatan, satu permintaan. Waditu anni lam as'alhu. Qultu ya Rabbi, kanat qabli rusulun minhum man sakharta lahum riyah wa minhum man kana yuhyil mauta. Qala alam ajidka yatiman fa awaituka, alam ajidka dhalan fa hadaituka, alam ajidka ailan fa agnaituka, alam ashrah laka sadrak wa wada'tu anka wizrak. Qala qultu bala ya Rabbi. Aku memohon kepada Rabbku satu permohonan
yang aku berharap bahwa aku tidak pernah meminta hal itu kepadanya. Jadi Nabi bersabda, aku pernah mohon kepada Allah satu permohonan yang saya berharap saya nggak pernah berharap hal itu ya. Gimana itu? Karena ini berkaitan dengan mukjizat beliau ya. Nah, terus kemudian aku mengatakan, wahai Rabbku, para rasul sebelumku di antara mereka ada yang kau tundukkan angin untuknya, dan di antara mereka ada yang dapat menghidupkan orang yang sudah mati. Allah menjawab, bukankah aku mendapatimu dalam keadaan yatim lalu aku memeliharamu? Bukankah aku mendapatimu dalam keadaan kesesatan? Maksudnya bingung ya. Jangan, ini terjemahannya kurang pas. Dolan itu bukan sesat, Nabi bingung. Ngadepi orang jahiliyah itu Nabi bingung, makanya Nabi bertahanus. Maka Allah kasih petunjuk. Jadi kalau terjemahannya sesat itu enggak benar. Nabi itu bukan sesat, bingung Nabi itu. Wa wajadaka dhallan fahada. Lalu aku memberimu petunjuk. Bukankah, karena kalau kita terjemahkan sesat itu konotasinya seolah-olah Nabi itu pernah sesat. Padahal para nabi seluruhnya ya, kandidat Nabi itu sudah mendapatkan irkhas. Calon Nabi itu sudah dijaga oleh Allah. Dari sejak kecil sudah steril para calon Nabi itu. Beda calon kiai, calon ustadz itu enggak jaminan. Tapi kalau calon Nabi sudah dijaga dari sejak lahir, sejak dalam kandungan, sejak benihnya sudah dijaga para Nabi itu. Namanya irkhas. Nah, kalau ada orang liberal yang mengatakan Nabi Muhammad SAW itu kayak sebelum jadi Nabi dan Rasul kayak umumnya anak-anak muda Arab, salah besar ya. Nabi itu sewaktu masih muda pernah janjian mau nonton live musik acara pernikahan orang jahiliyah. Begitu waktu perjanjiannya Allah buat beliau tidur. Janjian lagi dibuat tidur lagi. Dijaga oleh Allah, disterilkan. Nah, Nabi itu tidak mungkin sesat gitu. Nah, terjemahan sesat itu kurang pas. Kalau kita baca tafsirnya, wa wajadaka dhallan fahada, itu dhal itu maksudnya Nabi pernah bingung menghadapi orang-orang jahiliyah, bagaimana menata kaumnya ini bagaimana. Maka Allah kasih beliau wahyu petunjuk untuk berdakwah itu. Terus lalu aku memberimu petunjuk, bukankah aku mendapatimu dalam keadaan miskin atau dalam keadaan kekurangan? Maka aku mencukupimu. Bukankah aku telah melapangkan dadamu dan menghapus dosamu darimu. Aku menjawab, benar wahai Rabbku. Diriwayatkan oleh At-Tabarani. Dan ini mungkin bermula dari begini ya. Nabi itu kan dicengin oleh kaumnya itu. Kamu itu katanya nabi tapi ya biasa-biasa aja. Musa itu bisa membelah lautan, kira-kira gitu. Itu Nabi Isa bisa menghidupkan yang mati. Nabi Sulaiman itu bisa menaklukkan angin. Nabi itu pernah dicengin gitu sama orang-orang kafir. Kamu itu apa mujizat? Kamu biasa-biasa aja. Nah, terus beliau mengadukan kepada Allah. Terus Allah jawab. Kalau bahasa kita harus tenang. Karena para nabi terdahulu dengan mujizat seperti itu, kalau memang dasarnya orang kafir tetap kafir aja. Kurang apa mujizatnya Nabi Soleh yang mengeluarkan onta dari batu? Yang tetap kafir ya kafir aja. Kurang apa Nabi Musa dengan mukjizatnya itu lautan terbelah? Yang kafir tetap kafir aja. Nabi Isa menghidupkan yang mati, kurang apa coba itu? Dengan izin Allah. Tapi kalau yang dasarnya kafir, kafir aja sudah. Makanya yang menjadi pokok itu bukan soal itu, tapi soal bagaimana Allah berkehendak menghadirkan hidayah itu. Nah, itu Nabi diberi pelajaran oleh Allah seperti itu. Dan memang Nabi tidak tertarik juga sih dengan semua itu. Karena Nabi itu kalau terlalu sakti, nanti diajak jihad kaumnya itu tidak mau, kayak kisah Nabi Musa itu. Kan ketika Nabi Musa ngajak kaumnya berperang melawan satu kaum yang zalim itu, mereka mengatakan, wahai Musa, kamu dan Tuhanmu saja yang pergi.
untuk berperang melawan mereka. Kami duduk di sini aja. Itu karena dianggap Nabi Musa udah sakti. Jadi kalau Nabi terlalu Allah tampakkan sisi yang itu, nanti sahabat tidak mau jihad bersama dengan nabinya. Itu diantara hikmah ya kenapa Nabi itu dibuat tampak seperti biasa-biasa saja. Walaupun saya ulang, Nabi itu nggak biasa-biasa saja. Mukjizat beliau juga banyak. Cuman kalau kita baca sirah, sisi kemanusiaannya lebih kental beliau daripada sisi mukjizatnya yang luar biasa itu. Kalau Nabi Musa itu kan mukul batu keluar air. Nah, Nabi itu dari tangannya keluar air dengan izin Allah. Jadi kalau Nabi Musa mukul batu baru keluar air. Kalau Nabi Muhammad SAW dari tangan beliau keluar air. Nabi Musa alaihissalam belah lautan, Nabi belah bulan. Nabi Musa belah lautan, Nabi Muhammad SAW belah apa? Belah bulan. Kalau kita bicara mukjizat ya. Nabi Musa berdoa sama Allah, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nabi belum berdoa sudah alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Nah tadi jadi sababun nuzul hadis tadi itu sababun nuzul dari al-insyirah tadi. Nabi belum minta di lapangan dada, sudah Allah lapangkan dada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi masing-masing Nabi punya kemuliaannya sendiri-sendiri. Khusus untuk Nabi kita Muhammad SAW, mukjizat terbesarnya adalah Al-Quran. Kalau tongkat Nabi Musa, ya hanya di zaman Nabi Musa saja. Mukjizat Nabi Sulaiman di masa itu, ya hanya di masa Nabi Sulaiman itu aja. Mukjizat para nabi-nabi yang lain yang luar biasa itu ya hanya untuk di masa itu saja. Tapi Al-Quran, mukjizat Al-Quran ini berlaku sampai hari kiamat. Dan Al-Quran ini luar biasa, kandungannya luar biasa, sebagai tuntunan juga luar biasa, dipakai ruqyah juga bisa sangat luar biasa, dipakai doa juga sangat luar biasa. Sampai Al-Quran mengatakan, sampai para ulama mengatakan, khudh minal qur'ani ma syi'ta lima syi'ta. Ambil dari Al-Quran itu di bagian manapun untuk apapun yang kalian mau. Jadi ambil dari Al-Quran yang kalian mau untuk apapun yang kalian mau. Karena Al-Quran itu seluruhnya syifa. Al-Quran itu seluruhnya adalah ruqyah. Al-Quran itu seluruhnya adalah bahkan lebih baik daripada doa. Al-Quran itu keseluruhan itu bahkan lebih baik daripada doa. Ada sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi di mana Nabi bersabda, "Qamaqal barang siapa yang disibukkan dengan membaca Al-Quran sampai lupa minta kepadaku, maka akan aku berikan kepadanya yang lebih baik daripada apa yang diminta oleh para peminta-minta itu." Orang yang minta-minta itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini di antara hal-hal yang patut untuk kita renungkan. Bersyukurlah pada Allah kita ditinggali oleh Nabi itu mukjizat, yaitu Al-Quran. Yang ini tidak hanya berlaku hanya di masa Nabi kita Muhammad SAW, tapi mukjizat ini masih terus berlaku hingga detik ini, bahkan sampai hari kiamat, dan kita bisa menyaksikannya. Dan bagaimana kita kalau membaca Al-Quran itu, temuan-temuan ilmiah, temuan-temuan terbaru di alam ini, itu banyak yang semua itu terinspirasi dari Al-Quran. Diakui atau tidak, faktanya demikian. Wallahu a'lam bishawab. Bahkan semakin kesini kalau kita cermati itu semakin tampak kebenarannya, karena semakin terbukti apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum saya masuk hadis berikutnya, kalau masih ada waktu, ada yang mau nanya dulu mungkin silakan. Tanya, protes, marah boleh. Masalah atau masalah yang lain boleh kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua. Atau tidak jelas semua. Monggo silakan. Oke, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasannya latar belakangnya di adanya hadis
dalam Al-Quran. Kemudian diurutan lagi hadis qudsi atau belakangnya itu apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, secara prinsip dulu Pak ya. Memang ada firman Allah itu yang lafadznya, maknanya dan maknanya itu semua dari Allah. Itu namanya Al-Quran itu. Nabi tidak boleh membuat lafadz sendiri. Jadi lafadz dan maknanya itu dari Allah. Nah, ada firman Allah itu yang lafadznya dari Allah, maknanya dari Allah, tapi lafadznya dari Nabi. Itu namanya hadis qudsi. Jadi maknanya, maksudnya dari Allah maksudnya, tapi bahasanya dari Nabi, pilihan katanya dari Nabi. Itu namanya hadis qudsi. Nah, ada yang maknanya dan lafadznya dari Allah, tapi tidak tercantum dalam Al-Quran, namanya mansukh tilawah itu nanti. Ini untuk yang tahu yang ini kita mesti belajar ulumul Quran. Ada ilmunya sendiri. Jadi ada beberapa ayat yang dihapus dari Al-Quran oleh Allah sendiri, tentu melalui nabinya Muhammad SAW, dan itu tidak tercantum dalam 30 juz itu, tapi dia pernah turun karena sudah dimansukh, namanya mansukh tilawah. Nanti Bapak bisa searching tentang mansukh tilawah, itu bisa ada penjelasannya itu. Nah, baik, saya fokus pada hadis qudsi. Jadi karena tidak semua firman Allah itu tercantum dalam Al-Quran, maka ada beberapa perintah Allah melalui nabinya itu secara makna, tapi nanti teksnya Nabi yang dipersilakan oleh Allah untuk menyampaikannya. Karena ini berangkat dari firman Allah dalam Al-Quran di surah An-Najm ayat 3 itu Pak. Nabi itu kan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu kalau masalah agama itu tidak bicara berdasarkan hawa nafsunya, tapi berdasarkan wahyu yang diwahyukan. Nah, kadang Jibril itu datang sama Nabi mewahyukan, wahai Muhammad, Tuhanmu Allah berkata begini. Tapi itu bukan Al-Quran, bukan. Tapi itu lebih kepada wahyu dari Allah untuk nabinya supaya disampaikan menurut redaksi yang Nabi pilih. Jadi bukan yang Allah pilih. Jadi redaksinya bukan dari Allah, tapi dari Nabi. Tapi maknanya, maksudnya itu dari Allah. Dan Nabi tidak mungkin salah karena Nabi itu dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya terus kemudian ada istilah hadis qudsi itu. Nah, dari hadis qudsi ini kita bisa belajar bahwa ternyata nanti hadis itu walaupun hadis qudsi itu ada yang sahih, ada yang dhaif. Jadi jangan salah. Hadis qudsi itu berlaku ketentuan kaidah hadis. Jadi ada hadis qudsi yang sahih, yang hasan, termasuk ada hadis qudsi yang dhaif bahkan palsu juga ada. Jadi jangan salah, kalau Al-Quran kan tidak bisa dipalsu. Itu bedanya, kalau Al-Quran tidak bisa dipalsu. Kalau hadis ini ada yang palsu, ada yang dhaif, ada yang hasan, ada yang sahih. Berlaku kaidah itu. Makanya ini di buku yang saya pegang ini sahih hadis qudsi. Kumpulan hadis qudsi yang sahih minimal hasan di sini. Saya punya satu lagi bukunya, oleh penulisnya dijamin serendah-rendahnya hadisnya hasan, lebih banyak dari ini. Itu wallahu alam bisawab. Ngoten nggih? Baik. Monggo yang lain silakan. Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul? Umat Nabi Muhammad pasti masuk surga. Pasti. Bagaimana dengan umat sebelum Nabi Muhammad? Nggih, sampun? Mereka juga dapat syafaat dari Nabi Muhammad. Baik. Nggih, sami-sami. Apakah umat sebelumnya itu mendapatkan syafaat juga dari Nabi Muhammad SAW gitu maksudnya? Kalau syafaatul uzma dapat.
Syafaatul uzma itu ketika orang-orang hadisnya Bukhari Muslim ya. Ketika orang-orang di mahsyar itu heboh gara-gara hisab tidak kunjung ditegakkan. Maka mereka datang kepada Nabi Adam alaihissalam untuk mohon syafaat, tapi Nabi Adam tidak sanggup sampai ke Nabi Isa alaihissalam. Kata Nabi Isa datang kepada Nabi Muhammad SAW, maka mereka semua datang kepada Nabi kita Muhammad SAW dan Nabi mohon syafaat kepada Allah, maka hisab ditegakkan. Ini namanya syafaatul uzman. Syafaatul uzman. Itu yang pertama dulu ya, yang pertama. Itu hanya Nabi Muhammad SAW yang Allah kasih SK untuk bisa mohon syafaat untuk seluruh umat manusia dan jin. Nah, kemudian yang kedua, ketika mengeluarkan orang-orang beriman dari neraka, khusus untuk syafaat Nabi kita Muhammad SAW itu menyentuh umatnya saja yang saya tahu, yang saya baca ya, sampai pada yang imannya hanya sebiji sawi tadi ya, yang tidak ada kebaikan sama sekali. Nah, selebihnya itu Pak, syafaat dari Allah langsung. Semua terjadi atas izin Allah semua sih, termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Nanti pada akhirnya Pak, yang puncaknya itu syafaat dari Allah langsung, yang ada dalam kitab At-Tafsir Imam Al-Qurtubi itu. Nah, cuman tetap yang dapat fasilitas pertama itu yang dari kalangan umat Nabi kita Muhammad SAW. Apakah umat-umat terdahulu bisa mendapatkan syafaat? Bisa dari nabinya. Bapak kalau baca hadis Ahmad, Abi Dawud, Ibnu Majah, setiap orang yang melintasi sirat, di ujung sirat ada nabi dan rasul yang setiap orang yang diakui sebagai umatnya akan didoakan. Allahumma salim salim, ya Allah selamatkan selamatkan. Jadi para nabi dan rasul itu berkumpul di ujung sirat menyaksikan setiap yang lewat. Setiap yang lewat kalau diakui sebagai umatnya didoakan, Pak, Allahumma salim salim. Jadi semua nabi itu mengupayakan keselamatan bagi umatnya. Cuman yang getol banget, betul-betul berusaha banget, sibuk banget menyelamatkan umatnya itu adalah Nabi Muhammad SAW. Melebihi para nabi yang lain gitu maksudnya. Karena memang beliau itu Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidu waladi Adam. Itu kalau dalam hadis Sahih Muslim, Nabi bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam wala fakhrali." Aku adalah sayyidnya anak cucu Adam, tapi aku tidak sombong. Nanti aku punya panji dan Nabi Adam di bawah panjiku. Jadi semua para nabi dan rasul itu di dalam satu panji besarnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam satu hadis yang sahih, di antaranya begitu, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau merujuk pada riwayat itu, syafaatul uzma didapat saat hisab itu. Nah, nanti masing-masing mendapatkan syafaat dari nabinya. Kalau untuk Nabi kita Muhammad SAW dikhususkan hanya untuk umatnya sampai yang imannya cuma satu titik itu. Sementara para nabi yang lain dan termasuk Nabi kita Muhammad SAW memperhatikan siapapun yang melintasi sirat untuk didoakan Allahumma salim salim salim. Puncaknya nanti syafaat dari Allah langsung. Itu puncaknya itu. Walaupun semua tadi itu syafaat itu semuanya dengan izin Allah. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan. Ya. Jelas semua nggih? Atau tidak jelas semua? Cukup dulu napa cukup nggih? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.